Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak ustazah. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah harapkan dan ustazah doakan mudah-mudahan antum selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam proses pembelajaran kita, meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran daring atau jarak jauh. Baiklah, ikhwan, akhwat, hari ini adalah pertemuan kedua kita pada semester ini, mata pelajaran matematika. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu pola bilangan. Ustazah harapkan pada pertemuan kedua ini antum semakin semangat dalam proses pembelajaran, semakin semangat dalam mengerjakan tugas, dan ustazah doakan mudah-mudahan nilai antum pada semester ini lebih baik daripada semester sebelumnya. Amin. Baiklah, ikhwan, akhwat, kita masuk ke materi kita pada minggu ini, pada pertemuan kedua ini, yaitu barisan aritmatika. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu aspek diniyah materi hari ini. Untuk materi barisan aritmatika, aspek diniyah kita masih Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Lanjut, target lulusan. Target lulusan yang akan kita capai pada materi ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu akhlak mulia, bersemangat mencari ilmu, bersemangat dan mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Lanjut, tujuan pembelajaran. Ustazah harapkan dalam pembelajaran ini antum dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan, dan antum dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Baik, kita masuk materi kita. Seperti biasa, ustazah akan mengaitkan materi kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Di mana di sini ustazah ada sebuah ilustrasi atau sebuah gambar. Anak-anak ustazah tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar sebuah stadion. Ada yang tahu ini stadion terdapat di mana? Ya, ada yang tahu ya, ini adalah stadion kita, Stadion Utama Riau. Nah, kaitan Stadion Utama Riau ini dengan materi kita hari ini, yaitu barisan aritmatika, sangat berkaitan. Di mana Stadion Utama Riau ini merupakan tempat sebuah pertunjukan atau tribun olahraga yang terdapat di Kota Pekanbaru, Riau. Di dalam stadion ini terdapat tempat duduk di mana baris depannya lebih sedikit kapasitasnya daripada baris berikutnya. Misalkan, pada baris pertama terdapat 50 tempat duduk, dan pada baris berikutnya terdapat tambahan 4 tempat duduk lagi. Jumlah tempat duduk tiap baris membentuk barisan aritmatika. Nah, dari penjelasan ustazah tadi mengenai gambar ini, dapatlah kita kaitkan stadion ini dengan barisan aritmatika, di mana setiap baris dalam stadion ini dari baris pertama, kedua, baris ketiga dan selanjutnya mengalami penambahan 4 tempat duduk. Oke, kita lanjut. Nah, dari penjelasan ustazah tadi, maka dapat kita peroleh pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan menambah suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba antum perhatikan, ustazah ada 2 barisan, di mana barisan bilangan yang pertama, ustazah punya bilangan 3, 7, 11, 15, dan 19, dan seterusnya. Di mana sama-sama kita ketahui bilangan 3 ke bilangan 7
mengalami penambahan 4 bilangan. 7 ke 11 mengalami penambahan 4 bilangan. Begitupun selanjutnya. 11 ke 15 mengalami penambahan 4 bilangan. 15 ke 19 juga mengalami penambahan 4 bilangan. Begitupun selanjutnya. Nah, coba antum perhatikan. Selisih di antara suku-sukunya selalu tetap. Nah, barisan yang demikian itulah yang disebut dengan barisan aritmatika, di mana suku-sukunya selalu tetap, di mana pada barisan yang pertama ini dia mengalami penambahan 4 bilangan. Oke, selisih pada beda suku atau selisih pada barisan ini disebut dengan beda suku atau beda. Nah, selisih pada pola bilangan ini disebut dengan beda. Nah, coba antum perhatikan barisan yang kedua. Ada bilangan 20, 18, 16, 14, dan 12. Nah, coba kita perhatikan. 20 ke 18 mengalami pengurangan 2. 18 ke 16 juga mengalami pengurangan 2. Begitupun seterusnya. Jadi kita peroleh untuk barisan yang pertama bedanya yaitu 4. Kita peroleh selisihnya 4 atau bedanya 4. Untuk barisan yang kedua berapa bedanya, Ananda? Ya, betul, bedanya negatif 2. Di mana perbedaan atau selisih suku-sukunya selalu tetap. Sampai sini paham ya, akhwat, ikhwan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ustazah ada informasi sedikit. Suatu barisan U1, U2, U3 disebut barisan aritmatika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Nah, ini sama dengan informasi kita sebelumnya. Nilai selisih yang tetap itu disebut dengan beda. Maka suku ke N dapat dirumuskan. Nah, di sini kita masuk ke rumus dari barisan aritmatika. Di mana rumus dari barisan aritmatika ini yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Di mana UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, N adalah data keberapa yang akan kita cari, sedangkan B adalah beda. Oke, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika 2, 6, 10, 14. Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita lihat apa saja yang diketahui di soal. Nah, penyelesaiannya dari barisan 2, 6, 10, 14 dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu A. Apa itu A tadi, Ananda? Ya, A itu adalah suku pertama. Di mana di sini bilangan pertamanya angka berapa? Angka 2. Bagus. Selanjutnya yang kita ketahui yaitu B. B itu apa? Beda atau selisih. Di mana coba kita perhatikan. Dari bilangan 2 ke bilangan 6, bedanya ada berapa angka? 4. 6 ke 10, berapa, Ananda? Ya, juga 4. Begitu seterusnya, karena dia tetap. Berarti B-nya kita peroleh 4. Lanjut, yang kita ketahui selanjutnya yaitu N. Yaitu suku keberapa yang ditanya. N-nya berapa, Ananda? N-nya adalah 20, yaitu suku ke-20. Oke, yang ditanya adalah UN. Kita sudah tahu tadi rumus suku ke N apa? Ya, suku ke N sama dengan suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, kita lihat di sini. N-nya kita sudah tahu 20, kita ganti saja N-nya 20. A-nya kita ganti dengan angka 2. B-nya kita ganti dengan angka 4. Oke, kita lanjut. Di sini
Nah, kita lanjut ya di sini. Untuk U20, 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 4. Nah, kita pisahkan dulu ya. Yang pertama kita kerjakan yaitu yang ada di dalam kurung. Oke, kita buat U20 sama dengan 2 ditambah 20 kurang 1 itu 19 dikali 4. Lanjut, 2 ditambah, kalau dia ada penjumlahan dan perkalian, yang akan kita kerjakan pertama yaitu perkalian. Baik, 2 ditambah 19 dikali 4 itu 76. 2 tambah 76 yaitu 78. Berarti suku ke-20-nya yaitu 78. Jadi kesimpulannya, jadi suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14 adalah 78. Baik, paham ya ikhwan, akhwat? Ustazah akan berikan antum satu contoh soal lagi, di mana soalnya suku keberapakah bilangan 78 dari barisan aritmatika 3, 8, 13, 18. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan berbeda ya dengan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya ditanyakan adalah tentukan suku ke-20. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah suku keberapakah, berarti suku ke. Berarti yang ditanya apa, Ananda? N ya. Suku keberapakah bilangan 78 dari barisan aritmatika 3, 8, 13, 18 dan seterusnya. Cara penyelesaiannya, di sini kita dilihat dulu apa saja yang diketahui. Dari barisan 3, 8, 13, 18 dapat kita ketahui. Nah, sama seperti yang tadi, yang pertama yang dapat kita ketahui yaitu A. A itu apa tadi Ananda? Ya, A itu adalah suku pertama. Suku pertama atau bilangan pertamanya angka berapa? Angka 3. Selanjutnya yang bisa kita ketahui adalah beda. Kita lihat beda bilangan 3 ke 8 ada 5 bilangan, 8 ke 13 juga 5 bilangan, dan seterusnya. Berarti bedanya ada 5. Nah, selanjutnya apa yang kita ketahui? Di situ disebutkan suku keberapakah bilangan 78, berarti di sini suku ke N-nya kita ketahui, yaitu 78. UN-nya 78. Sedangkan yang ditanya adalah suku ke, di mana sudah ada di informasi tadi, suku ke N itu simbolnya adalah N. Ya, paham ya Ananda? Baik, kita masuk. Jika yang ditanya suku ke berapa, berarti yang ditanya adalah N. Nah, kita masuk ke rumus kita yang tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita lihat di sini apa saja yang sudah diketahui. Kita masukkan dulu ke dalam rumus. UN sudah diketahui, UN sama dengan 78. Selanjutnya A sudah diketahui A3. N-nya apakah sudah diketahui Ananda? Belum ya, karena yang ditanya adalah N. Jadi lanjut, kurang 1, bedanya sudah diketahui 5. Nah, dari cara ini kita menggunakan aljabar, di mana 78 tetap, 3 ditambah. Nah, kalau ada penjumlahan dan perkalian, apa yang kita kerjakan dulu Ananda? Perkalian, ya, di mana dalam kurung ini artinya adalah dalam antara N kurang 1 dan 5 ini terjadi perkalian. Berarti kita kalikan dulu. 5 kita kali dengan N, dan 5 kita kali dengan 1. Jadi kita peroleh 5 dikali N, 5N. 5 dikali min 1 adalah negatif 5. Paham ya aljabarnya, ikhwan akhwat? Kita lanjut. Jadi kita peroleh 78 sama dengan, di sini ada yang sukunya sama, yaitu 3 ditambah min 5 atau 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Berarti 78
sama dengan 5N, kita pindah ke depan, 3 dikurang 5 adalah negatif 2. Lanjut, kita peroleh 78, kita keluarkan 5N-nya ya, karena yang kita cari adalah N. Berarti kita peroleh 78 ditambah 2 sama dengan 5N. Ustazah yakin antum sudah tahu aljabarnya. Jadi, kita peroleh 5N sama dengan 78 ditambah 2, yaitu 80. Jadi, kita peroleh N sama dengan 80 dibagi 5. N sama dengan 16. Jadi kita peroleh kesimpulannya, bilangan 78 merupakan suku ke-16 dari barisan aritmatika. Nah, ini jawabannya. Dia adalah suku ke-16. Nah, intinya kalau dia ditanya suku ke berapa, berarti yang ditanya adalah N. Tapi kalau yang ditanya adalah tentukan suku ke, berarti yang kita gunakan adalah, atau yang kita cari adalah UN. Sampai sini paham ya, ikhwan, akhwat? Kalau tidak paham, silahkan japri ustazah ke telegram ustazah untuk bertanya. Bisa ya? Baik, ananda ustazah, anak-anak ustazah. Ustazah harapkan antum paham dengan materi kita hari ini. Jika antum tidak paham, silahkan bertanya kepada ustazah. Insya Allah ustazah akan menjelaskan lebih rinci. Baik, kita tutup saja materi kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah harapkan antum tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugas yang akan ustazah kirimkan nanti di telegram. Siap ya Nanda? Oke. Baiklah, kita tutup. Jika ustazah ada salah dan kurang, ustazah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.